Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes di General Reading. Pembacaan secara umum bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Tetap ya, semoga sahabat aku dimanapun berada yang sakit segera diberikan kesembuhan ya, yang menerima atau mendapatkan masalah dalam kehidupan segera mendapatkan solusinya, dan yang menunggu jodoh tentunya segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Ini adalah general reading. Terima kasih sudah klik video ini, semoga video ini bermanfaat ya. Yang belum klik silahkan like, komen, dan subscribe, yang pasti subscribe, karena subscribe sangat berguna bagi Kondes atau membuat sebuah semangat untuk Kondes ya. Dan jangan lupa kalau bisa share ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat ya. Ini sangat sensitif ya, dan akan bikin terkejut. Ada yang menyampaikan ini padamu di bulan ini. Apa tuh? Nggak tahu. Kira-kira apa tahu yo? Nggak tahu. Kita lihat saja ya. Oke. Ini sangat sensitif dan akan bikin terkejut. Ada yang menyampaikan ini padamu bulan ini. Apa Yondes? Nggak tahu. Coba kita lihat apa yang akan disampaikan ya. Apa yang ingin dia sampaikan ya. Ada yang menyampaikan ini padamu bulan ini. Apa? Kita lihat. Tetap semua menyerahkan pada Sang Pemilik Alam Semesta, karena ini hanya clue saja, gambaran saja, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Ada seseorang yang galau, ada kegalauan, bahagia tapi galau, ada ya, ada. Di depan kita ketawa-tawa padahal dia itu galau. Orang gila, bukan, memang ada, jadi jangan kaget, ada. Kondes nih senyum, padahal hati dalamnya itu galau, gitu loh maksudnya. Happy gitu, padahal dalamnya galau. Menipu diri ya, Des. Iyo. Orang yang galau tapi bahagia, pura-pura. Fokus ya. Kok ngocoknya lama amat sih ya? Memang belum ketarik energinya. Kalau sudah pasti ada yang jatuh gitu loh. Fokus makanya kamu ya. Fokus. Ada galau tentang sebuah komitmen ya. Ada komitmen yang terkadang membuat galau ya. Mungkin komitmen pacaran itu kan bisa membuat kadang galau, kadang happy. Intinya ini menyangkut ke hubungan, karena kita bicara tentang hubungan ya. Kamu tuh sosok yang pintar, kamu tuh sosok yang baik, sosok yang solehah ya, bijaksana ya. Dia menyadari dalam komitmen ini gitu loh, bahwa kamu itu sosok di mata dia tuh, kamu tuh sosok yang seperti itu gitu. Dia bahagia terkadang, tetapi terkadang dia galau. Makanya dia ingin sampaikan ini ya. Kenapa hubungan ini stuck aja gitu? Dia mau tanya tentang sebuah hubungan, bahwa hubungan ini tidak ada perkembangan, bahwa hubungan ini tuh begini-begini aja, nggak ada lebih, nggak ada kurang, ya begini-begini aja. Jalan ya jalan aja, minum kopi ya minum kopi aja, nggak ada kepastian ke dalamnya. Di dalam hubungan ini tuh nggak ada tujuan. Contohnya ya cuman ngopi, kayak have fun ya Des. Bukan have fun. Bisa jadi ya, bisa jadi, tetapi lebih ke hubungan yang normal aja kok. Di sini nggak ada the devil gitu loh. Ya cuman menjalin hubungan akrab kayak teman TTM gitu, tetapi ada yang minta lebih gitu loh, termasuk dia gitu. Dia nggak mau cuman seperti ini gitu loh, harus lebih, minimal ya jadi pacar gitu, ada status lah
Karena di sini dia ngerasa nggak ada status, makanya dia di sini ada the emotional, the moon, ada sebuah mimpi yang nggak mungkin terjadi kata dia gitu loh. Misalkan karena dia mencintai kamu kan, karena di sini ada komitmen gitu. Tetapi di sini nggak ada keputusan, nggak ada status. Ini bisa terbolak-balik ya, energi kamu mungkin ini ya seperti itu. Itu yang dia mau tuh adalah sebuah kepastian hubungan, jangan cuma stuck begini aja. Yang bijaksana dikit dong gitu maksudnya. Yang lebih meningkat dikit. Maksudnya ada tanda-tanda ke situ, tanda-tanda untuk status tuh nggak ada. Jadi cuman kayak yuk kita ngopi gitu. Oke. Jalan yuk ke sana. Oke. Jadi kayak soulmate ya, Des. Iya sih, soulmate mirip ya. Tetapi dia memintanya lebih. Gitu. Kalau soulmate kan bisa jadi jodoh, jadi pasangan ya pasangan yang notabene itu kayak saling mengenal jiwa gitu. Tetapi ini dia mau lebih gitu loh ya, dia itu mau lebih gitu ya. Makanya ini nanti akan disampaikan ke kamu bahwa hubungan ini tuh dia tidak terlalu suka dengan hubungan yang stuck begini gitu, nggak mau gitu, mau minta yang agak lebih gitu loh. Ya kan udah kemana-mana, udah berdua, udah jalan-jalan, udah beli apa, ya semua sudah ada di hubungan ini, tetapi hanya satu status. Ada kemarahan juga di sini sebetulnya, ada emosional, ya. Dan di sini ada penawaran, dia mencintai kamu atau menjatuhkan pilihannya ke kamu. Dan dia ini sangat hati-hati sekali ya, makanya hati-hati, nanti jangan-jangan dia malah memberikan perasaannya ke yang lain karena kamu nggak memberikan status apapun, atau jangan-jangan kamu yang lari karena kamu nggak diberi status. Ini kan general reading ya, jadi bisa ini energi dia, ini bisa energi kamu. Kalau lebih purenya energi kamu ya kamu harus personal reading gitu. Jadi cuma energi kamu dengan seseorang yang pertanyakan. Tetapi general reading itu memang energi tarik secara acak. Jadi bisa resonan, bisa tidak, bisa terbolak-balik. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalau ingin pure energi kalian, silahkan personal reading. Ya. Keuangan kamu akan ada perubahan, ya, atau stabil ya, atau meningkat. Dan kamu akan dihargain karena kamu berduit. Ups, memang begitu ya. Iya sih, kalau ngelihat sih memang seperti itu. Sebaik apapun kalau kita miskin, nggak ada uang, nggak ada yang belain kita. Tetapi sesalah apapun kalau kita berduit pasti ada yang belain. Percaya boleh nggak ya? Percaya boleh, nggak boleh. Itu hak kalian. Tapi yang pasti seperti itu logikanya. Kenyataannya seperti itu. Makanya kamu jadilah orang yang punya duit agar kamu dihargain orang gitu. Walaupun duit itu tidak utama ya. Duit itu tidak segalanya, tetapi duit itu penting. Beramal pakai duit, ibadah pun pakai duit, ya kan? Sakit pakai duit, pacaran pakai duit, menikah pakai duit. Itu uang bukan utama, tetapi uang itu penting. Jadi biar kamu juga dihargain ya. Berusahalah keras, bekerja keras, menghasilkan uang ya, menjadi orang yang sukses, amin. Seperti itu, jadi duitnya juga banyak, baik lagi, santun lagi, banyak bersedekah, alhamdulillah gitu ya. Kamu akan tahu orang di sekitarmu membicarakan kamu ya, tapi kamu akan bersikap biasa-biasa aja karena kamu nggak ada ekspektasi lagi ke mereka ya. Sudah nggak ada harapan lagi ke dia, ngapain, nggak usah diurusin. Mau ngomong ABCDE bodo amat gitu aja kan, nggak usah dipeduliin, tanggepin aja biasa-biasa. Sediakan telinga tapi tidak untuk bergelombang. Maksudnya gimana ya dengerin aja dia ngomong apa gitu, dia mau ngomongin kamu apa, atau dia mau ngomong sama kamu tentang apa. Kalau memang kamu sudah nggak ada ekspektasi, ya sudah dengerin aja, nggak usah diambil hati, nggak usah dijadikan sebuah beban pemikiran. Santai aja bro, ya kan. Hati-hati ya dengan babil ya, hati-hati sekarang lagi musim batuk, pilek ya, sakit kepala ya, gangguan mulut, sakit gigi, sariawan dan lain-lain ya.
Yang penting jaga kesehatan. Ya, kalau panas-panas ya jangan minum es. Panas-panas juga harus nggak usah keluar, di dalam rumah aja ya kan. Kalau hujan ya pakai mantel kalau mau kerja. Kalau nggak penting-penting amat, kalau hujan nggak usah keluar, seperti itu. Ya pasti intinya jaga kesehatan, jangan lupa. Gimana kalau kita nggak mencintai diri sendiri ya? Orang kan kalau yang nggak menjaga kesehatan itu berarti nggak mencintai diri sendiri. Bagaimana mencintai diri sendiri? Bagaimana kamu mencintai orang lain? Kalau kamu mencintai diri sendiri aja nggak bisa. Semua cinta dimulai diri kita sendiri, agar kamu bisa mencintai yang lain. Kalau kamu sakit, gimana kamu mau membahagiakan orang yang kamu cintai? Ya kan? Seperti itu intinya gitu. Berafirmasilah yang positif ya, agar energi positif atau bicara yang baik-baik aja. Tetap ya transferlah energi positif ke teman-teman kamu. Intinya caranya ya positive thinking. Ya. Kamu nggak boleh suudon, tapi waspada boleh. Itu termasuk positive thinking juga. Berpikir yang baik-baik aja. Ya, itulah ciri-ciri orang baik. Sejahat apapun mereka, kamu nggak akan ibaratnya tuh akan nggak kepikiran nanti kamu akan diapain. Enggak. Tetap ya, orang baik itu tidak pernah berpikiran untuk takut disakitin atau apa. Karena apa? Positive thinking. Dan energi positif itu bisa mentransfer, bisa menular kemana-mana. Ya. Seperti itu, bisa membawa kamu ke dalam kebaikan. Dan kalau bicara yang baik-baik aja, sama-sama membuka mulut lebih baik bicara yang baik-baik saja, ya kan? Sama-sama membuka mulut, membuka lisan, ya kan, lebih baik bicara yang baik-baik aja, ya kan? Seperti itu. Itu pesan dari almarhum bapakku itu. Pesonamu akan semakin dahsyat. Banyak orang yang akan tertarik dengan pesonamu. Lihat foto-foto kamu. Kamu semakin menarik karena apa? Karena kamu menebarkan energi positif. Kalau kamu energi negatif ya, orang lihat kamu tuh sudah aduh serem amat gitu. Ngelihat kamu itu sudah nggak ada noles sedikit pun, jangankan senyum ya, melirik saja pun tidak. Tapi beda orang yang selalu beraura positif ya, selalu menebarkan energi positif pada sekitar, itu orang melihat kita itu akan akan menghormati kita, akan segan gitu ya. Karena walaupun ya kita bukan cantik, bukan tampan, bukan orang kaya, tapi orang itu ngelihat kita itu ada daya tariknya gitu. Ini orang kok dipandang menyenangkan kayak gitu. Kok orang ini kok penuh pesona gitu. Ya kan? Seperti itu. Makanya walaupun kita nggak cantik ya, cukup dengan senyum pun itu sudah sebagai bentuk menebarkan energi positif pada sekitar. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan menebar kartu lagi. Ini sangat sensitif ya. Dan akan terkejut ya, membuat kamu terkejut. Kamu pasti akan terkejut. Kan kita sudah baik-baik saja, kenapa dia harus minta lebih ya? Itulah yang mengejutkan kamu. Dan ini sangat sensitif. Kamu akan tersipu malu olehnya. Kita statusnya apa? Padahal ya kita nggak ngerti status. Memang belum ada status di hubungan ini kan. Tapi dia ternyata minta lebih. Kamu jadi malu dong. Karena dia cinta sama kamu, artinya seperti itu loh. Ada komitmen pertemanan ya, Des. Ada di sini tuh kamu tuh di mata dia tuh semuanya sempurna, ibaratnya sempurna kayak gitu. Ya. Kita lihat. Fokus kembali, kita akan menebar kartu. Kita akan menebar kartu. Ketulusan, di sini ada peluang dan ada ketulusan. Ketulusan cinta, ketulusan sayang. Makanya dia akan menyampaikan ini untuk minta sebuah status ke kamu. Mau nggak? Aku tuh nggak cinta deh. Ya sudah, bilang apa adanya. Jangan memakai topeng. Ya, bilang minta maaf. Ya, kita lebih baik temenan kayak gitu. Ya.
tapi tetap dijalanin, jangan kemudian kamu kabur ketakutan, nggak usah. Dia minta ini Des, minta status ya. Kalau kamu statusnya kamu yang kamu rasa pinginnya seperti apa, sampaikan yang sopan, jangan yang menyakitkan hati. Apa sih perlu dijawab itu. Ada kekhawatiran yang dia rasakan ya. Aduh sorry, kita harus cek lagi, ternyata 2. Ya, pertimbangkan untuk kamu, pertimbangkan. Ada ketulusan di sini. Kamu tulus nggak? Kalau kamu tulus ya terima. Kalau kamu nggak ada perasaan tulus cinta sama dia ya pertimbangkan lagi. Ya intinya menjawab dengan sopan, dengan arif. Ya, jangan meninggalkan begitu aja. Di sini kemudian ada salah satu di antara kamu yang akan meninggalkan hubungan ini loh. Setelah disampaikan tetapi tidak ada respon dari kamu, atau ada kamu menyampaikan nggak ada respon dari dia, salah satu di antara kamu akan meninggalkan. Ada yang ditinggal dan meninggalkan. Ya, menonton jangan sekali, berulang agar kamu tidak gagal dalam paham. Oke, kita lanjutkan. Akan ada pernikahan. Ini yang dia inginkan ya. Akan ada pernikahan, hubungan serius. Ya, itu yang dia mau. Tetapi malah ada yang salah, karena dia menginginkan hubungan ini serius gitu. Ada hubungan menuju ke jenjang pernikahan, itu yang dia mau. Tetapi kalau kamu nggak mau ya nanti kalau kamu nggak menjawab dengan tepat dengan segala alasan, dia ada yang ditinggal dan meninggalkan di hubungan ini. Makanya jangan pakai topeng. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau nggak cinta ya sudah nggak apa-apa, biar dia cari yang lain gitu. Jangan kita ikat gitu loh dengan perasaan dia ke kamu, terus kamu nggak ngasih keputusan ya. Dia menyampaikan perasaan ini, nggak kamu kasih keputusan, yang ada nanti malah saling menyakiti. Jadi sampaikan jawaban yang tepat, yang menurut kamu tuh sudah terbaik, tapi jangan kasar ya, karena dia masih menunggu gitu loh, menunggu atau berharap jawaban dari kamu ya. Itu dia akan menyampaikan keinginannya dia serius, keinginannya dia punya status seperti itu, dan dia sampai menunggu sampai saat ini ya. Dan dia yakin di sini bahwa dia mempunyai ketulusan cinta sama kamu, dan dia yakin bahwa kamu akan menerimanya seperti itu ya. Kembali sama kamu karena kamu yang ngejalanin, kamu yang merasakan. Jadi pertimbangkan, jangan gegabah ya. Karena hidup menikah atau menjalani hidup pernikahan ya, sebuah pernikahan itu kalau bisa itu tidak untuk sekali tapi untuk seumur, tidak untuk berulang kali tapi untuk sekali seumur hidup itu. Jadi kamu harus benar-benar meyakinkan diri kamu juga. Kalau dia sih sudah yakin ya kan, tapi kamu udah yakin belum sama dia gitu. Kita lihat pesan untuk kamu melalui Sanamik Oracle Card. Melepaskan ya, kalau enggak mending lepas ke wae, ora usah pernah tahankan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya, endingnya tidak baik. Godes merasa kalau sesuatu yang dipaksakan itu menyakiti diri sendiri. Di sini ada energi, aku bacakan dulu energi. Ada energi Capricorns ya, ada energi Capricorns ya. Di sini juga ada energi Pisces ya. Juga ada energi Pisces ya. Dan juga di sini ada energi ke Aries, ke Cancer ya, energi Cancer. Kemudian juga energi Scorpio, kuat sekali ini Scorpio. Dan ada energi Libra. Kemudian juga di sini ada energi Taurus ya. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Oke, kita lanjutkan. Ada inner journey, ada kayak apa ya namanya kalau inner journey itu, kayak cinta batik gitu, cinta batik atau cinta itu berwarna ya. Ini termasuk bagian dari warna cinta kamu
Ya, makanya kamu bagaimana mau menghiasi hubungan percintaan kamu itu, mau jadiin apa, intinya di hubungan ini ada ketulusan gitu. Selebihnya kamu yang mengambil sebuah keputusan ya. Dan butuh kreativitas. Dalam hubungan itu butuh kreativitas. Ibaratnya kayak menanam tanaman gitu ya, disiram ya kan, dirawat ya kan, dipupuk, itu termasuk kreativitas kan. Kemudian disemai, kemudian dipotong biar daunnya nggak kebanyakan, biar cepat berbunga, dikasih vitamin kayak gitu loh. Itu termasuk kreativitas. Yang dimaksud di sini adalah kreativitas cinta, seperti halnya kayak kamu merawat sebuah tanaman kayak gitu. Ada healing energy, ya, ada healing energy. Ya, ada healing energy atau penyembuhan. Nanti kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi itu nanti serta-merta akan ada penyembuhan. Karena apa? Orang ini tidak sebatas cuman berteman aja, tetapi ingin mendapatkan status dan ingin serius sama kamu. Dan nanti disinilah kamu akan mendapatkan sebuah penyembuhan dari kisah-kisah yang mungkin waktu kemarin-kemarin tidak terlalu kamu dapatkan gitu. Ada seksual energi ya, energi atau kekuatan hidup ciptaan saat kamu bertukar energi dengan pasangan ya. Sesuai hukum alam ya, itu adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama pasangan. Nah, nanti kamu sama dia harus ada yang disebut dengan seksual energi. Ternyata seksual itu tidak cuman fisik ya, Nes. Bukan, tetapi secara energi pun ada, yaitu tentang sebuah ciptaan energi atau sesuatu niat untuk menciptakan energi untuk melahirkan kehidupan bersama pasangan untuk menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih indah ya. Jadi jangan cuma sebatas hubungan seks itu termasuk yang pokok nomor satu. Ada juga loh seksual energi. Energi itu pun ada gitu loh. Dia ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Kamu atau dia ya, letakkan. Allah mencintai orang yang baik. Tetap jadi orang baik ya. Memang Allah mencintai orang baik. Allah itu mencintai siapapun, ya kan? Tetapi lebih menyukai orang yang baik gitu. Oke. Jangan menuduh sebelum ada bukti ya, karena dituduh itu sakit. Kalau kamu nggak mau sakit ya jangan nuduh. Kalau kamu nggak mau dituduh ya jangan menuduh ya kan. Seperti itu, karena dituduh itu sakit ya. Dia akan meninggalkan kamu. Ini jadi nanti ada yang ditinggal dan meninggalkan. Makanya kalau nggak gercep kamu cinta, pura-pura nggak cinta ya ditinggalin. Dia memilih kamu akhirnya. Ini kayak bentuk ancaman ya, Des, bukan? Memang seperti itu kan, barang kartunya disampaikan. Kalau kamu misalkan pura-pura ya ditinggalkan, atau kamu yang akan meninggalkan, seperti itu ya. Oke, selamat kalian semuanya, semoga bisa bermanfaat ya. Sudah aku sampaikan tentang ini sangat sensitif dan akan bikin terkejut. Ada yang menyampaikan ini padamu di bulan ini. Persiapkan diri kamu, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Sang Pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Yang ingin personal reading silahkan personal reading ya. Tetap jadi orang baik, bersyukur dalam segala keadaan, tetap optimis, tebarkan energi positif kamu, tampakkan aura positif kamu ya. Dan yang pasti aura atau energi positif bisa memberikan kenyamanan pada orang sekitar, termasuk diri kamu sendiri. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.